Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi pertama tentang biografi Imam Bukhari. Nama lengkap Imam Bukhari ialah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Barziyah Al-Jufri Al-Bukhari. Beliau lahir pada hari Jumat 13 Syawal 194 Hijriah atau 21 Juli 810 Masehi di kota Bukhara dan wafat pada malam Sabtu, malam Hari Raya Idul Fitri tahun 256 Hijriah atau 31 Agustus 870 Masehi dalam usia 62 tahun kurang 13 hari. Perjalanan pendidikan beliau pernah merantau ke negeri Syam, Mesir Jazirah sampai 2 kali, ke Basrah 4 kali, ke Hijaz bermukmim 6 tahun, dan pergi ke Baghdad bersama-sama para ahli hadis yang lain sampai 8 kali. Imam Al-Bukhari memulai perjalanan ilmiahnya sejak dini. Beliau telah menghafalkan Al-Quran sejak kecil juga. Inilah salah satu faktor Allah mengilhamkan pada Muhammad bin Ismail kecil untuk menyenangi menghafal hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Bukhari menghafal hadis sejak masih di madrasah saat usia sekitar 10 tahun hingga keluar dari madrasah itu pada usia 10 tahun. Imam Bukhari mulai belajar hadis saat masih muda, bahkan masih kurang 10 tahun, dan pada usia 16 tahun, beliau telah menghafal banyak kitab ulama terkenal seperti Ibnu Al-Mubarak, Waqi, dan sebagainya. Bukan cuma itu, beliau juga berhasil menghafal dan mempelajari biografi seluruh periwayat yang ambil di bagian dalam periwayatan suatu hadis, tanggal kelahiran, wafat, tempat lahir mereka, dan sebagainya. Imam Al-Bukhari sudah terakui oleh para ulama di masanya, apalagi mengenai kekuatan hafalan beliau. Bahkan, banyak juga yang menyampaikan beliau dapat menghafal suatu kitab hanya dengan sekali membaca saja. Beliau juga memiliki daya hafal tinggi yang sudah diakui oleh kakaknya yang bernama Hasid bin Ismail. Riwayat populer tentang kebesaran beliau sebagai ulama hadis adalah ketika beliau memasuki kota Baghdad. Di sana, terlibat dalam suatu majelis ulama hadis, terdapat 10 orang ulama yang masing-masing membacakan 10 hadis dengan sanad dan matan yang dijungkir balikan. Beberapa orang dicoba untuk memberi komentar tentang hadis yang dibacakan tadi, tapi tidak seorang pun melaksanakan tugas dengan memuaskan. Sehingga pada akhirnya, beliaulah yang tampil dan memberi komentar satu persatu hadis, dari hadis pertama hingga hadis ke-10 tersebut. Guru Imam Bukhari. Jumlah guru yang hadisnya diriwayatkan dalam kitab sahihnya sebanyak 289 guru. Menurut Al-Hafiz terbagi menjadi 5 tingkatan. Yang pertama, orang yang menerima hadis dari tabi'in. Yang kedua, orang lain yang semasa dengan kelompok pertama, akan tetapi mereka tidak mendengar dari kelompok tabi'in yang sikah. Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain Adam bin Abi Iyas, Abu Masyur Abdul A'la bin Masyar, Said Abi Maryam, Ayub bin Sulaiman bin Bilal, dan lain-lain. Yang ketiga, mereka yang termasuk ke dalam klasifikasi tingkatan ini tidak bertemu para tabi'in. Oleh karena itu, mereka hanya mendapatkan hadis dari sekelompok tabi'at tabi'in, dan yang termasuk dalam kategori tersebut ialah Sulaiman bin Harb, Hutaidan bin Said, Nu'am bin Hamad, Ali bin Al-Madini, Yahya bin Ma'in, Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Ruhaywai, Abu Bakar bin Abi Saiban, Utsman bin Abi Saibah, dan lain-lain. Pada tingkatan ketiga ini, Imam Muslim juga meriwayatkan hadis dari mereka. Yang keempat, mereka termasuk dalam tingkatan pada dasarnya sama dengan tingkat ketiga dalam mendapatkan hadis. Yang termasuk dalam klasifikasi ini ialah Muhammad bin Yahya Az-Zuhuli, Abu Hatim Ar-Razi, Muhammad bin Abdirrahim Sa'iqah, Abdu bin Humaid, Ahmad bin Anad, dan ulama sekelasnya. Dan yang kelima, sekelompok orang yang hadisnya pertimbangan dalam menentukan usia para perawi hadis maupun dalam jalur periwayatan hadis. Yang termasuk dalam klasifikasi kelompok 5 ialah Abdullah bin Hamad Al-Amali, Abdullah bin Al-As Al-Khawarizmi, Husain bin Muhammad Al-Kabani, dan lain-lain.
Selain nama guru-guru besar Imam Bukhari, terdapat juga nama murid Imam Bukhari. Di antara murid beliau yang terkenal ialah yang pertama Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisaburi yang wafat pada tahun 261 Hijriah, yakni penyusun kitab Sahih Muslim. Yang kedua, Abu Isa Muhammad bin Isa Tarmizi, wafat pada 279 Hijriah, penyusun kitab Jami atau Sunan Tarmizi, dan beliau merupakan salah seorang murid yang terkenal dekat dengan Imam Bukhari. Yang ketiga, Abu Abdirrahman Ahmad bin Su'aib An-Nasai, wafat pada 303 Hijriah, yang merupakan penyusun kitab Al-Mujtaba atau Sunan Nasai. Yang keempat, Abu Muhammad Abdullah bin Abdirrahman Ad-Darimi, wafat pada 255 Hijriah, yang merupakan penyusun kitab Sunan Darimi. Yang kelima, Abu Abdillah Muhammad bin Anas Al-Marwazi, yang wafat pada 294 Hijriah, merupakan imam dan penulis beberapa kitab yang bermanfaat seperti Ta'zim, Qadri, As-Shalah, dan Qiyam Al-Lail. Yang keenam, Abu Hatim Muhammad bin Idris Al-Hanzali Ar-Razi, wafat pada 277 Hijriah. Yang ketujuh, Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Kuzaimah, wafat pada tahun 311 Hijriah, yang merupakan penyusun kitab Sahih Ibnu Huzaimah. Yang kedelapan, Abu Ishaq Ibrahim bin Ishaq Al-Harbi, wafat pada 285 Hijriah, merupakan salah seorang tokoh ulama di zamannya yang digelari dengan Syekhul Islam. Yang kesembilan, Muhammad bin Yusuf Al-Farabi, wafat pada 330 Hijriah, yang merupakan salah seorang yang meriwayatkan Sahih Bukhari, dan riwayatnya adalah riwayat yang paling dikenal. Dan yang ke-10, Abu Ishaq Ibrahim bin Makil An-Nasafi, wafat pada tahun 295 Hijriah, termasuk yang meriwayatkan Sahih Bukhari dengan sanadnya di negeri Maghrib. Dan yang terakhir, beberapa karya Imam Bukhari. Yang pertama, Al-Jami As-Sahih. Yang kedua, At-Tariq Al-Kabir. Yang ketiga, Al-Adab Al-Mufradullah Al-Jailani. Yang keempat, Ad-Du'afa. Yang kelima, Al-Qiraat Khalfa Al-Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kuantitas kitab Imam Al-Bukhari. Kitab Sahih Al-Bukhari adalah kitab pertama yang disusun hanya memuat hadis-hadis yang sahih saja. Hadis yang awalnya berjumlah 600.000 tersebut disaring menjadi 200.000 hadis, yang kemudian disaring kembali hingga menjadi 9.082 hadis yang masuk kepada hadis sahih menurut kriteria yang ditentukan oleh Imam Al-Bukhari. Jumlah tersebut termasuk hadis yang berulang, hadis tolikot dengan penyederhanaan sanad dan mutabak. Penjumlahan tersebut tidak mengikut sertakan hadis sahabi dan qaul tabi'in. Bila diupayakan penyajiannya secara utuh hadis-hadis al-jami', yakni disatukan bagian-bagian matan yang bersertakan letaknya, maka akan bertemu jumlah 2.761 hadis yang bersifat mawasul. Demikian menurut hasil penelitian Ibnu Hajar Al-Asqalani yang dikemukakan berjumlah 159 hadis, sehingga apabila kelompok mu'allaq dan mutabak disisihkan, maka tersisa jumlah sebanyak 7.397 hadis. Dan jika dihitung tanpa hadis pengulangan, maka hadis yang terdapat dalam kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Bukhari berjumlah 4.000 hadis. Maka dibagi menjadi 97 kitab dan terdiri dari 4.550 bab menurut Hasbi Al-Siddiqi. Jumlah bab yang terdapat dalam Al-Jami' As-Sahih Al-Bukhari yaitu hanya 3.521 bab. Dengan kerja keras dan waktu yang cukup lama, sekitar 16 tahun, Al-Bukhari dapat menyelesaikan penyusunan kitabnya yang dilakukan dengan dimulai sholat 2 rakaat. Ini dilakukan agar kitabnya menjadi hujjah di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hasil penelitian terhadap Jami' As-Sahih karya Al-Bukhari menunjukkan bahwa ternyata Al-Bukhari dalam sistem periwayatannya selalu memiliki perawi yang sudah masyhur dalam keadilan
kedolibatannya serta keistiqohannya. Untuk menentukan ketersambungan sanad, Al-Bukhari mensyaratkan dua hal, yaitu adalah mu'asyarah sezaman dan liqa adalah pertemuan. Dalam hal syarat kesahihannya yang ditetapkan oleh Imam Al-Bukhari amat ekstern, utamanya pada integritas perawi, diyakini keislamannya, berpikir maju atau kritis, terkenal jujur, tidak pernah melakukan tadlis atau lebih dikenal dengan sebuah penipuan, tidak pula banyak membuat kekeliruan lantaran memaksakan diri betapa telah termakan usia tua, mu'talid. Senantiasa berlaku adil, kuat hafalannya, sejahtera perasaan hatinya, dan sikap akidah selama hidupnya bernilai baik atau tidak pernah terlibat mendukung faham bid'ah. Persyaratan kepribadian tersebut harus pula didukung oleh perpaduan nyata antara tingkat hafalan dengan ketelitian dalam dan waktu perjumpaan antara pribadi perawi dengan guru hadisnya yang relatif lama. Dengan kata lain, Imam Bukhari hanya bersedia menerima dari perawi yang berkedudukan pada tobaqoh utama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Wafik Maulida Alizah. Di sini saya akan menyampaikan tentang Al-Jami' As-Sahih. Nama lengkap dari kitab Bukhari yaitu Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Muqtasar min umur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa sunnatihi wa ayyamihi. Kata Al-Jami' dalam ilmu hadis dapat diartikan bahwa dalam kitab itu menghimpun hadis dari beberapa aspek bidang, misal seperti akidah, hukum, tafsir, tarik, dan lainnya. Al-Sahih sendiri mengartikan bahwa Bukhari tidak memasukkan hadis-hadis dhaif kecuali hadis yang sudah disahihkan. Bukhari pun juga menegaskan dengan sebuah pernyataan, ma'adkaltu fi al-jami' illa ma sahha. Kata Al-Musnad diambil dan ditulis dalam penamaan kitabnya, dikarenakan Bukhari tidak memasukkan ke dalam kitabnya selain dari hadis yang sudah memiliki sanad yang sudah bersambung. Dengan pengertian dari kata judul itu, Bukhari menilai bahwa hadis-hadis yang ada pada Al-Jami' As-Sahih adalah mu'tasil kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Al-Sahih merupakan kitab pertama yang hanya menghimpun hadis-hadis sahih saja. Di dalam kitab ini, menurut sebuah pendapat terdapat 9.082 buah hadis, disertai pengulangan yang terseleksi dari sekitar 600.000 hadis. Adapun jika tidak diulang, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, sebagaimana dikutip oleh Abu Syu'bah, jumlah keseluruhannya sebanyak 2.602 hadis. Muhammad Shadiq An-Najmi menyebutkan bahwa dalam kitab Al-Jami' terdapat 7.275 hadis disertai pengulangan, dan jika tanpa pengulangan jumlah keseluruhan hadisnya adalah 4.000 hadis. Menurut Muhibbuddin Al-Khatib, sebagaimana dikutip Muhammad Ajaj Al-Khatib, penghitungan paling akurat terhadap hadis Sahih Bukhari adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Menurutnya jumlah hadis dalam Sahih Bukhari disertai pengulangan sebanyak 7.563 selain ta'liq, muttabi, mauquf, dan muqati, sedangkan jika tanpa pengulangan jumlah keseluruhannya hadis itu sebanyak 2.607. Dengan usaha kerasnya dalam mengumpulkan dan meneliti hadis guna memastikan kesahihannya, akhirnya tersusunlah sebuah kitab hadis sebagaimana yang dikenal saat ini. Usaha kerasnya ini tergambar dalam sebuah pernyataannya yang berbunyi, "Aku menyusun kitab Al-Jami' Al-Musnad Al-Sahih ini adalah hasil seleksi dari 600.000 buah hadis selama 16 tahun. Kitab hadis karya Bukhari disusun dengan memakai sistematika model pertama, yaitu dengan membagi menjadi beberapa judul tertentu dengan istilah kitab berjumlah 97 kitab. Istilah kitab dibagi menjadi beberapa subjudul dengan istilah bab berjumlah 4.550 bab. Dimulai dengan bab Al-Wahyu, kemudian disusul kitab
iman, kitab al-ilmu, kitab wudhu, dan seterusnya dengan jumlahnya. Hadis secara keseluruhan 7.275 buah hadis, termasuk yang terulang atau sebanyak 4.000 buah hadis tanpa adanya sebuah pengulangan. Adapun sedikit ringkasan dari beberapa bab yang telah disebutkan di atas, bahwa di kitab hadis Sahih Imam Bukhari, yaitu kitab permulaan turunnya wahyu, membahas tentang awal mula turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW, dan firman Allah bahwa sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi berikutnya. Kemudian kitab iman. Kitab iman membahas tentang Islam itu didirikan atas 5 perkara. Iman itu adalah sebuah ucapan dan perbuatan, dan mencintai karena Allah dan membenci karena Allah adalah sebagian dalam keimanan. Kemudian kitab wudhu. Kitab wudhu sendiri di dalamnya membahas tentang apa saja yang diwahyukan mengenai wudhu, dan firman Allah, keutamaan wudhu, dan tidak diterimanya sholat karena tidak melakukannya wudhu, menyempurnakan wudhu, dan bahasan lainnya dalam hal wudhu dan kesucian lainnya. Dan itulah sedikit ringkasan dari beberapa kitab Imam Bukhari. Salah satu karya besar dari Imam Al-Bukhari adalah kitab Jami' Sahih Al-Bukhari, yang mana kelengkapan dari isi kitab ini sudah dikemukakan dalam judul kitabnya, yakni kitab Sahih Jami' Al-Bukhari. Kitab ini sudah dipersiapkan oleh beliau kurang lebih selama 16 tahun lamanya. Dan juga dalam penulisan kitab ini beliau Imam Al-Bukhari sangat berhati-hati sekali. Hal itu terlihat ketika beliau ingin mencantumkan sebuah hadis dalam kitabnya. Beliau terlebih dahulu berwudu, mandi, bersuci, sholat istikharah 2 rakaat, meminta kepada Allah petunjuk supaya diberikan petunjuk yang benar mengenai tentang penulisan dari kitabnya sendiri atau pencantuman dari hadis yang akan ditulis dalam kitabnya. Beliau mengatakan beliau tidak akan mencantumkan atau menulis sebuah hadis dalam kitabnya kecuali hanya yang sahih saja. Jadi hadis-hadis yang tidak sahih ataupun yang masih terdapat ilat atau cacat itu belum dinyatakan sahih, dan oleh beliau sendiri tidak dicantumkan atau tidak dituliskan dalam kitabnya. Dan jumlah hadis keseluruhan dari kitab Jami' Al-Bukhari sendiri yakni kurang lebih sebanyak 7.397 buah hadis yang ditulis secara berulang, dan yang tidak ditulis secara berulang yakni berjumlah 2.602 buah hadis. Latar belakang penulisan kitab hadis ini yakni karena ada sebuah pertanyaan dari guru beliau, guru Imam Al-Bukhari, yakni yang bernama Ishaq ibnu Rahawayh, kepada murid-muridnya yang ingin mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW, bisa membedakan hadis itu sahih atau masih terdapat ilat atau cacat. Imam Al-Bukhari dalam penulisan kitabnya disesuaikan dengan bab-babnya yang sudah kita ketahui kitabnya seperti saat ini, yakni beliau menulis sesuai dengan bab per bab. Kemudian tema atau judul dari bab-bab tadi itu bisa dinamakan dengan kitab. Jadi di dalam sebuah kitab, di dalam kitab Sahih Jami' Al-Bukhari itu terdapat kitab. Nah, di dalam kitab tersebut terdiri dari beberapa bab-bab. Hadis-hadis Imam Al-Bukhari sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Muqaddimah Fathul Bari sebanyak
7.397 buah hadis yang berulang-ulang selain dari mu'allaq, mutabi, dan mauquf, dan tanpa berulang-ulang dari mausul sebanyak 2.602 hadis. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga akan membahas tentang kritikan terhadap kitab Sahih Bukhari. Di antara kritik yang diarahkan kepada kitab itu adalah termuat adanya hadis-hadis yang mengandung jas dan ilat. Ada sekitar 78 hadis dalam Sahih Al-Bukhari yang mendapatkan kritikan. Para rijal hadis dalam Sahih Al-Bukhari yang mendapat sorotan kritik mencapai 80 orang. Terkait dengan rijal hadis yang ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada seorang periwayat yang bernama Ibnu Abu Layla yang oleh Al-Tirmizi disoroti secara khusus. Ada juga yang mengatakan bahwa dari 435 orang rijal hadis Al-Bukhari, ada 80 rijal dinilai dhaif, tetapi tentu saja Al-Bukhari dalam hal ini lebih mengetahui tentang persepsi dirinya terhadap para rijal hadis daripada orang lain. Amin secara khusus memberikan kritikan terhadap kitab Sahih dalam hal matan, dan kritikan itu disangka oleh Al-Hasan. Ada juga kritik bahwa materi hadis dalam kitab Sahih itu diduga ada yang tidak sempat diteliti. Ada sebagian pengkritik yang menyatakan bahwa dalam kitab Sahih itu terdapat hadis-hadis maklul atau cacat. Hal ini kemudian dibantah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menyatakan bahwa Al-Bukhari lebih tahu tentang hadis-hadis maklul ketimbang para pengkritiknya. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang penilaian dan keistimewaan yang disampaikan para ulama terhadap kitab Sahih Bukhari. Para ulama menilai kitab Sahih Al-Bukhari. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, Al-Farabi menyatakan bahwa sebanyak 90.000 orang telah mendengarkan Sahih Al-Bukhari dari beliau. Al-Hafiz juga mengatakan bahwa di antara para perawi kitab Al-Jami atau Sahih Al-Bukhari adalah Abu Tallah Mansur bin Muhammad bin Ali bin Haribah Al-Badawi, Ibrahim bin Makil An-Nasafi, dan Hamad bin Syakir Al-Fasawi. Sedangkan riwayat yang sampai pada masa-masa ini dan sebelumnya dengan cara pendengaran langsung atau as-sima adalah riwayat Muhammad bin Yusuf bin Matar bin Solih bin Bishri Al-Farabi. Muhammad Muhsikan dalam bagian introduction dari buku Sahih Al-Bukhari Arabic English. Kemudian kita membahas tentang keistimewaan kitab Al-Bukhari yang diungkapkan oleh para ulama. Di antara sebagian berikut ada 3, yaitu At-Tirmizi berkata, "Aku tidak melihat dalam ilmu illat atau cacat yang tersembunyi dalam hadis, dan para tokoh hadis seorang yang lebih mengetahui dari Al-Bukhari." Yang kedua yaitu Ibu Huzaimah yang berkata, "Aku tidak melihat di bawah kolong langit seorang yang lebih mengetahui hadis Rasulullah dan yang lebih hafal daripada Muhammad bin Ismail Al-Bukhari." Dan yang ketiga yaitu Al-Hafiz Az-Zahabi yang berkata, dia adalah kitab Islam yang paling agung setelah kitab Allah. Itulah 3 pendapat keistimewaan dari para ulama. Selanjutnya adalah kitab-kitab syarah Sahih Al-Bukhari. Menurut pengarang Kasfus Zunun, kitab-kitab syarah Sahih Al-Bukhari banyak jumlahnya, tidak kurang dari 82 macam. Di antara kitab-kitab syarah yang paling terkenal adalah yang pertama, kitab syarah yang ditulis oleh Syamsuddin Muhammad Ibnu Yusuf Ibnu Ali Al-Karmani, wafat pada tahun 786 Hijriah. Syarah tersebut bernama Al-Kawaskibut Darani Fisyar Sahih Bukhari. Dalam kitab ini, Al-Karmani banyak menguraikan lafaz-lafaz dari segi bahasa dan menjelaskan kedudukan i'rab yang masih samar. Yang kedua adalah Fath Al-Buri Bisyarhi Bukhari karya Al-Imam Al-Hafiz Abi Al-Fadli.
Ahmad ibnu Ali ibnu Muhammad ibnu Hajar al-Asqalani al-Misri. Kitab yang terdiri dari belasan jilid ini banyak memaparkan masalah-masalah bahasa dan i'rab serta masalah-masalah baru yang penting yang tidak ditemukan pada kitab lain. Yang ketiga adalah kitab syarah susunan Badruddin Mahmud ibnu Ahmad al-Aini al-Hanafi. Ia lahir pada tahun 762 Hijriah dan wafat pada 855 Hijriah. Ia mengarang sebuah kitab syarah Sahih Bukhari dengan judul Umdah Al-Qari. Kitab ini merupakan sebuah kitab syarah yang sederhana. Di dalamnya banyak memuat biografi para perawi, menjelaskan nasab-nasab serta membahas i'rab, ma'ani, dan bayan. Di atas keistimewaannya kitab ini adalah bahwa Al-Aini ketika membuat syarah atau menguraikan hadis-hadis yang berulang tidak beranjak kepada persoalan lain. Di antara kitab syarah Sahih Al-Bukhari yang menjadi induk dari kitab Sahih Bukhari adalah kitab Fath al-Bani karya Ibnu Hajar al-Asqalani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mazia Rahma Wahda dengan NIM 200201110001 dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang ciri utama kitab Sahih Bukhari dan kelebihan serta kelemahan dari kitab Sahih Bukhari. Yang pertama, ciri utama dari kitab Sahih Bukhari. Suatu hadis dapat dikatakan sahih apabila telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan, seperti perawinya harus adil, dhabit, thiqah, tidak mudalis. Kemudian sanadnya harus muttasil atau bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga, tidak syadz atau tidak janggal, tidak berilat atau tidak cacat. Kemudian yang terakhir, harus hidup sezaman antara perawi dengan gurunya. Nah, tetapi bagi Imam Bukhari belum dikatakan sahih apabila antara perawi dan guru tersebut tidak adanya pertemuan atau tidak liqa. Jadi tidak cukup baginya apabila hanya hidup sezaman saja, tetapi harus adanya pertemuan di antara mereka. Sikap kehati-hatian dari Imam Bukhari inilah yang menjadi ciri utama dari kitab Sahih Bukhari, yang artinya kualitas-kualitas hadis dari kitab Sahih Bukhari lebih tinggi. Ciri utama kitab Sahih Bukhari yang lain adalah Imam Bukhari ini beliau menetapkan kriteria tingkatan para perawinya, yakni terdapat 5 tingkatan yang biasa disebut dengan Tabaqat Arwat yang telah ditetapkan oleh Imam Bukhari. Tingkatan yang pertama yakni para perawi yang terkenal adil, dhabit, dan hidup lama bersama dengan gurunya. Kemudian tingkat yang kedua adalah para perawi yang terkenal adil, dhabit, tetapi sebentar tinggal dengan gurunya. Tingkatan yang ketiga yakni para perawi yang lama bersama gurunya, tetapi kurangnya kedhabitan yang dimiliki. Tingkatan yang keempat adalah para perawi yang sebentar bersama gurunya, kemudian kurangnya kedhabitan dari perawi tersebut. Perawi yang kelima adalah perawi yang terdapat cacat atau celah pada dirinya. Nah, Imam Bukhari dalam pengambilan hadis, beliau hanya mengambil hadis dari perawi tingkatan pertama. Beliau juga mengambil hadis dari tingkatan kedua, tetapi sangat jarang sekali. Kemudian pada tingkatan ketiga, keempat, dan kelima, beliau Imam Bukhari sama sekali tidak mengambil hadis dari mereka, karena menurut Imam Bukhari hadis dari mereka adalah marjuh atau lemah. Dengan demikian, Imam Bukhari selalu mengambil kriteria tertinggi dalam pengambilan hadisnya. Yang kedua, yakni kelebihan dari kitab Sahih Al-Bukhari. Beberapa kelebihannya diantaranya adalah yang pertama, kitab Sahih Al-Bukhari ini merupakan kitab hadis yang memiliki metode penulisan dengan mengumpulkan semua permasalahan dalam berbagai aspek, seperti contoh masalah aqaid, masalah akidah, sejarah, muamalah, cerita-cerita hari kiamat, atau yang lainnya.
Nah, hal ini jugalah yang membuat kitab Sahih Al-Bukhari ini diberi nama dengan Al-Jami', sehingga kitab Sahih Al-Bukhari ini lebih komprehensif untuk dijadikan referensi tentang berbagai persoalan agama. Keunggulan yang kedua yakni kualitas dari hadis-hadisnya. Seperti yang telah dijelaskan, Imam Bukhari ini tidak merasa cukup dengan hanya mu'asirah atau sezaman saja, tetapi juga ada pertemuan antara perawi dengan gurunya yang membuat kualitas hadis Imam Bukhari lebih tinggi nilainya. Yang ketiga, kelebihan yang ketiga adalah hadis-hadis yang berasal dari tobaqat kedua atau tingkatan kedua yang telah dijelaskan, itu Imam Bukhari terkadang mengambil dari mereka, tetapi sebelum mengambilnya Imam Bukhari benar-benar menyeleksi hadis-hadis tersebut, sehingga nilai kualitasnya tetap terjaga. Yang keempat, kelebihan yang keempat yakni kitab Sahih Al-Bukhari ini ditulis secara sistematis. Jadi hadis-hadisnya itu dikelompokkan berdasarkan topik-topik yang lazim dipergunakan dalam kitab-kitab fikih, sehingga memudahkan kita dalam mencari suatu hadis. Kemudian kelebihan yang kelima yakni pernah diceritakan bahwa Imam Bukhari ini menghabiskan waktunya selama 16 tahun. Kemudian beliau selalu beribadah, melakukan sholat berwudu, melakukan sholat sunnah, kemudian beristikharah sebelum menuliskan hadisnya ke kitab Sahih Al-Bukhari. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya dari Imam Bukhari mendapatkan aspek keyakinan batinnya terhadap kesahihan dari hadis-hadisnya. Kemudian kelemahan dari kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi meskipun kitab Sahih Al-Bukhari ini sudah disepakati keotentikannya oleh para ulama, tetapi ternyata kitab ini tidak luput dari kritik dan kelemahan di dalamnya. Beberapa kelemahannya yakni yang pertama, dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Imam Bukhari ini memotong hadis sesuai dengan tema babnya. Jadi nantinya akan sering dijumpai pengulangan-pengulangan hadis di dalam kitabnya. Yang kedua, dalam Sahih Al-Bukhari ini terdapat periwayat yang bernama Ibnu Abu Layla yang oleh Imam Al-Tirmidzi itu disoroti. Jadi Imam Tirmidzi itu pernah berkata bahwa Al-Bukhari mengatakan Ibnu Abu Layla ini adalah orang yang terpercaya, tetapi saya atau Imam At-Tirmidzi ini tidak mengambil hadis darinya karena Imam At-Tirmidzi ini tidak mengetahui mana hadisnya yang benar dan mana hadisnya yang salah. Dengan tanggapan dari Imam At-Tirmidzi tersebut, sepertinya Ibnu Abu Layla tidak pernah dikelompokkan sebagai rijal al-hadis. Kemudian yang ketiga, kelemahan yang ketiga adalah menurut Mustafa Ya'qub, di dalam kitab Sahih Al-Bukhari ini terdapat 80 perawi hadis yang dhaif, tetapi ternyata 80 perawi tersebut adalah guru dari Imam Bukhari sendiri, yang dimana ia bertemu, mendampingi, dan mengetahui dengan teliti nilai-nilai hadis tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.